can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Shalom teman-teman, kita percaya bahwa kita ada di tempat ini bersama-sama dengan kalian. Kita bersyukur sekali kita dapat beribadah dengan hati kita. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, bahwa kita mau beribadah dengan Tuhan, kita akan bersatu dengan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Bapa. Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan. Kau siapkan hati kami Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan hati. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari sembahyang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari sembahyang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah, angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Kiraya lama laya lama ya lama ya kiraya lama baba 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 baba. Haleluya. Sembah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Yesus. Kiraya lama baba 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 baba. Kiraya lama baba 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 baba. Haleluya. Sembah Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, Yesus. Kiraya lama ya lama ya lama ya Rasul. Haleluya. 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 Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Kiranya lama ya Rasul. Kau Allah yang baik, Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Kau, Yesus. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau senangkan-Mu, Yesus. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kau nyata dalam hidup kami. Haleluya. Sikela balaya
menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu dengan langsung, tapi kita percaya bahwa dengan satu hati, dimanapun kita berada, Tuhan akan memakai. Tuhan akan melawat hidup. Yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah waktu ini, menit-menit ini, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Bebaskan rohmu sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tanganku sembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom Christ Nation, apa kabar? Saya senang malam hari ini kita berjumpa lagi. Walaupun secara virtual saya tidak bisa melihat kalian semua, tetapi yang pasti kalian bisa melihat saya. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau yang telah memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk ada di dalam keadaan yang seperti ini. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa membayangkan bahwa kami harus melakukan pelayanan online itu untuk beberapa bulan lamanya, dan bahkan kami tidak tahu sampai kapan. Ini menunjukkan kepada kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan apapun situasi yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, kepada setiap orang muda untuk kami menggenapi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita masuk di dalam tahun yang baru 2021, dan di tahun ini apa yang engkau pikirkan? Mungkin engkau ada di antaramu yang engkau menjalani hidup, ya pokoknya ini tahun baru,
bagaimana bisa survive, atau bahkan ada di antara engkau sudah mulai nyaman dengan keadaan ini. Engkau berada, bagi yang kuliah, engkau bisa kuliah secara online, engkau tidak harus terburu-buru bangun 30-45 menit sebelumnya. Engkau hanya perlu siap begitu bangun 10 menit sudah bisa di hadapan laptop atau HP kita untuk kemudian kita kuliah online. Ataupun kita juga sementara yang bekerja, kita sedang juga bergumul karena kita tidak bisa bekerja seperti sebelumnya. Kita harus menyusun satu strategi untuk pekerjaan kita bisa tetap kita kerjakan. Ada banyak hal yang bisa terjadi oleh karena situasi pandemik ini. Tetapi satu hal yang pasti yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Dan itu sebabnya malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang berbicara tentang meninggalkan zona nyaman, leaving our comfort zone. Dan teman-teman semua, malam hari ini saya mau mengajak kita, kalau kita berpikir tentang mengikut Yesus itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang fun, itu ada benarnya. Tetapi kita harus tahu bahwa itu bukan the whole story, itu bukan semuanya seperti itu. Ada perkara-perkara yang kita tahu, sadar kalau kita dengar ayat-ayat firman Tuhan ini, maka kita sadar bahwa Tuhan menyiapkan kita untuk justru tidak nyaman. Nah, kita lihat, perhatikan di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dan 20 sampai 25 dikatakan seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah ini terdengar sebuah kenyamanan? Ada kalimat pikul salib, ada kalimat menyangkal diri, ada kalimat kehilangan nyawanya supaya justru untuk mendapatkan nyawa. Jadi kita perhatikan di sini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu mendorong kita untuk menyadari bahwa perjalanan mengikut Yesus bukanlah perjalanan yang berada di dalam zona yang nyaman. Dan ayat 25 mengatakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Perhatikan di sini bahwa Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa kita ini bisa memperoleh seluruh dunia. Kita bisa memperoleh seluruh isi dunia, tetapi justru karena itu kita kemudian kehilangan diri kita, kehilangan nyawa kita, kehilangan identitas kita sebagai murid Yesus. Itu berarti apa? Itu berarti mengikut Yesus ada perkara-perkara yang kita perlu tinggalkan, perkara-perkara yang kita perlu keluar daripadanya, dan bahkan kita harus mengalami kehilangan dari apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Dan pertanyaannya pagi hari ini, bukan pagi ya, ini malam hari ini ya. Malam hari ini, apakah kita sedang berada di zona nyaman? Pertanyaannya. Zona nyaman itu apa sih, Pak? Zona nyaman itu adalah tempat. Zona nyaman adalah sebuah tempat atau situasi keadaan ketika kita berfokus kepada kesukaan dan kenyamanan kita. Itulah zona nyaman. Ketika kita begitu berfokus kepada kesukaan dan kenyamanan kita, maka di sanalah zona nyaman. Ketika kita benar-benar tidak memikirkan, tidak berusaha untuk menyenangkan Tuhan, mentaati firman Tuhan,
maka di sanalah kita sedang berfokus kepada kesukaan dan kenyamanan kita. Itulah zona nyaman. Zona nyaman adalah di mana kita gagal menyangkal diri kita. Gagal menyangkal keinginan-keinginan yang bertentangan, berbeda dengan kehendak Tuhan, yang lebih menyenangkan ego kita. Di sanalah kegagalan itu adalah zona nyaman kita. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman, merasa harus membayar dengan waktu, dengan tenaga, kita lelah, tetapi kita tahu ketika kita melakukannya, maka sebenarnya hati Tuhan disenangkan. Tetapi kita tidak mau dan kita justru kemudian menghindar, lari daripadanya. Itulah zona nyaman. Itu zona nyaman. Ketika kita begitu merasa nyaman, kita akan malas bergerak. Nah, ini dia. Rentetannya begitu. Ketika kita berasa nyaman, ya udahlah, begini aja lah. Ada kekhawatiran di dalam gereja-gereja. Bagaimana ya andai kata setelah pelayanan online ini berakhir? Ada kekhawatiran. Apakah jemaat masih mau datang ke gereja? Mengapa? Karena rasanya memang nyaman ketika kita bisa beribadah di rumah, di mana saja, di kamar. Kadang-kadang ada yang beribadah sambil setengah tiduran, dan itu saya tidak menyarankan. Tetapi memang ada kekhawatiran karena jangan-jangan nanti jemaat malas, tidak mau beribadah. Karena kalau ibadah ke gereja harus bangun, mandi, mempersiapkan segala sesuatu, berpakaian rapi. Dan bayangkan kita kemudian tidak dilatih untuk melakukan itu lagi. Kita kemudian dibiasakan untuk menjadi santai ketika kita beribadah. Maka ada ketakutan, jangan-jangan ketika nanti ibadah onsite, jemaat sudah mager, malas gerak. Disinilah saudaraku, kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa panggilan bagi setiap kita untuk kita tidak tinggal di dalam zona nyaman seperti itu. Oke, situasi sekarang kita ini memang beribadah cenderung santai. Bahkan kita tidak tahu. Saya sebagai gembala di gereja saya tidak pernah tahu siapa-siapa jemaat yang beribadah dan siapa-siapa yang tidak beribadah, terutama yang tidak beribadah secara online. Saya tidak tahu. Karena mereka tidak saya lihat dan saya tidak meminta laporan. Saya mendorong hati nurani mereka untuk bertumbuh dan hanya memberikan himbauan, dorongan-dorongan supaya mereka kemudian bertanggung jawab kepada Tuhan yang tidak mereka lihat, daripada takut kepada saya atau sungkan kepada orang lain yang melihat mereka. Nah, disinilah kita mulai berpikir, apa yang kita harus sampaikan? Malam hari ini saya rasa tema yang diberikan kepada saya ini adalah tema yang tepat untuk kita sadar bahwa jangan sampai kita terjebak di zona nyaman. Ketika ibadah onsite itu juga ada zona nyamannya. Kenapa? Karena di dalam ibadah onsite kita itu bisa hangout, kita bisa ngobrol dengan teman-teman, ketemu teman-teman, kita bisa hahaha, kita bisa makan snack, kita bisa minum teh, kopi, dan kita ngobrol lama-lama karena keinginan kita ketemu teman. Tapi begitu kita mulai ibadah, ketika kita mulai dengar firman Tuhan, lalu kita mulai sibuk dengan HP kita. Nah, disitulah kita ketahuan bahwa sebenarnya yang kita kejar bukan ibadah menyembah kepada Tuhan, tapi kita mau zona nyamannya. Jadi di semua bagian itu ada zona nyamannya. Justru disitulah firman Tuhan mendorong engkau dan saya, orang-orang muda yang Tuhan memiliki rencana besar di dalam hidupmu, untuk engkau tahu prinsip ini, bahwa engkau harus sadar untuk keluar dari zona nyaman dimanapun dan dalam situasi seperti apapun, kapanpun. Kita harus tahu bahwa zona nyaman yang membuat kita mager, malas gerak,
itu berbahaya buat iman kita. Itu berbahaya buat penggenapan rencana Tuhan di dalam hidup saya dan di dalam hidupmu. Jadi kita harus bangkit. Kita harus sadar. Jangan sampai kita terjebak di zona nyaman tersebut. Allah memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman itu sehingga kita dapat bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam zona nyaman, ciri zona nyaman itu segala sesuatu sudah dapat diprediksi. Bahkan kita tidak perlu memikirkan apa-apa, semua itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga kita tidak perlu lagi berdoa rasanya. Kita tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan, meminta campur tangan Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah diatur. Besok apa yang akan terjadi kita seperti sudah tahu. Disitulah Tuhan seringkali meminta kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ketika engkau pergi menginjil, ketika engkau pergi memberitakan Injil, di sanalah engkau keluar dari zona nyamanmu, karena engkau tidak tahu bisa memprediksi bagaimana respon temanmu. Engkau benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita sadar apakah kita ini berada di dalam zona nyaman, maka ketahuilah pada waktu engkau menyadari Tuhan sedang memimpin dirimu keluar dari zona nyaman, maka disitulah Tuhan sedang meluaskan hal-hal yang membatasi kita. Saya ingat pada waktu saya dulu belajar bahasa Inggris, saya harus menghafal vocabularies itu satu minggu saya harus hafalkan ada 100 vocabularies. Rasanya berat. Rasanya tidak nyaman karena memang harus bekerja keras, memeras otak untuk bisa hafal supaya bisa menguasai. Belum pronunciation kita, saya makan tahu tempe besar di tanah Jawa yang ngomongnya medol, lalu conversation kita bisa malu loh ngomong bahasa Inggris karena conversation kita terdengar medol. Dan kita kemudian kalau kita malu kita dan tidak merasa nyaman, lalu kita mau tetap nyaman dengan cara tidak ngomong bahasa Inggris, maka kita tidak pernah tahu apakah kita itu mengalami perkembangan di dalam conversation kita. Maka kita harus speak up, kita harus bicara supaya kita tahu belajar dan mengucapkan lafal-lafal bahasa Inggris dengan lebih benar. Dan pada waktu belajar listening, belajar mendengarkan, saya ingat saya beli televisi bekas yang ada plug untuk headphone supaya saya bisa mendengarkan siaran-siaran yang berbahasa Inggris dan kemudian memahami apa yang dimaksudkan. Listening, saya belajar seperti itu. Tidak nyaman karena seharusnya saya tidur, tapi saya harus tetap buka mata karena saya ingin belajar listening. Tetapi hasilnya apa? Ketika saya taat dengan rencana Tuhan tersebut, maka Tuhan itu memperluas area saya, memperluas batasan-batasan di mana dulunya saya dibatasi oleh bahasa karena saya tidak bisa lancar berbahasa Inggris. Tetapi ketika saya lancar, area pergaulan saya diperluas, area pengaruh saya diperluas, area kepercayaan Tuhan di dalam hidup saya diperluas. Saya bisa melayani, menerjemahkan di dalam bahasa Inggris. Saya kemudian bisa punya teman, kenalan dari berbagai macam suku dan bangsa dan negara karena saya tidak dibatasi oleh bahasa, sebab saya pada akhirnya menguasai bahasa Inggris. Perhatikan, seringkali kita itu mengatakan kepada Tuhan, saya tidak mau Tuhan, saya merasa malu Tuhan, saya merasa tidak bisa. Ketika engkau sadar bahwa ketika kita membangun tembok-tembok untuk tidak taat karena kita melihat ketidaksanggupan kita dan kita lupa, justru pada waktu itulah kita harus belajar berdoa mengandalkan Tuhan. Engkau gagal mengikuti rencana Tuhan dan kita justru memilih untuk berada di dalam kenyamanan kita. Apa yang terjadi? Kita bisa ketinggalan di dalam rencana Tuhan. Dan
ketika kita keluar dari zona nyaman, bukan hanya area kita diperluas, area pengaruh, pengalaman, kesempatan diperluas karena Tuhan punya rencana yang lebih besar. Maka Tuhan perlu memperluas area kita. Maka kita kemudian juga akan melihat Tuhan memakai hidup kita. Ini yang luar biasa. Tuhan bisa pakai hidupmu karena engkau sudah belajar taat untuk menguasai perkara-perkara baru. Kadang-kadang ada orang-orang yang punya konsep salah. Saya dulu ingat ada seorang teman yang dia tidak mau diketahui bisa nyetir mobil. Kenapa? Karena takut nanti dia disuruh-suruh untuk nyetir mobil sekolah, untuk disuruh pergi ke sana kemari dan membeli barang-barang, disuruh. Dia tidak mau itu. Sehingga dia lebih baik menunjukkan diri seolah tidak bisa nyetir. Apa yang terjadi? Dia kehilangan kesempatan untuk dekat dengan dosen yang mungkin akan menyuruh dia. Dia kehilangan kesempatan untuk dipercayai lebih. Seringkali kita punya pikiran seperti itu. Ya Tuhan, saya nggak mau bisa musik. Kenapa? Nanti kalau bisa musik nanti saya disuruh main musik. Memang ada orang yang suka belajar musik, tetapi ada orang-orang yang sebaliknya menarik diri. Jangan sampai kita terjebak di dalam zona nyaman, karena Tuhan mau memakai kita ketika engkau keluar bergerak dari zona nyamanmu. Engkau belajar hal-hal baru, itu menyulitkan engkau bergumul di sana. Jangan takut, karena engkau sedang akan melihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu. Dan luar biasa, engkau akan punya pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita belajar melangkah dari zona nyaman, apa yang kemudian kita lihat? Perhatikan di sini, saya mau mengajak kita melihat teks kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, mulai ayat yang ke-10. Kita akan lihat nanti sampai ayat yang ke-19. Tetapi kita lihat, perhatikan, ketika melangkah keluar dari zona nyaman. Ini sebuah kisah yang memberkati hidup saya secara pribadi. Bagaimana Ananias dipakai Tuhan untuk menemui Saulus yang buta, dan Tuhan pakai Saulus, Tuhan pakai Ananias untuk kemudian membawa Saulus pada akhirnya menjadi seorang rasul yang besar. Bayangkan apabila Ananias menolak suara Tuhan, tidak mau taat, dan tidak mau menjumpai Saulus yang dia tahu sebagai seorang yang suka mengejar-ngejar orang Kristen dan menganiaya. Dia marah. Dia tidak tidak terima, bisa juga takut. Tetapi karena Ananias mau taat dan keluar dari zona nyaman, menjumpai Saulus, disitulah Ananias melihat perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Jadi perhatikan kisah ini. Berharap kita harus untuk bisa keluar dari zona nyaman. Apa yang kita harus alami? Berharaplah untuk kita mendengar suara Tuhan. Engkau harus belajar mendengar suara Tuhan yang muncul melalui hati kita, di dalam hati nurani, atau mungkin muncul ketika engkau dengarkan firman Tuhan, atau ketika engkau mendengar puji-pujian menyembah Tuhan, ketika engkau renungkan firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepadamu dan untuk engkau bergerak keluar dari zona nyaman. Maka kita harus berharap untuk berjaga-jaga mendengar suara Tuhan, karena Tuhan bisa berbicara kepada kita. Perhatikan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Perhatikan, Ananias mendengar suara Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan berbicara kepadaku.
maka kita harus siap ketika Tuhan mau bicara, mendengar suara Tuhan, dan kita harus mentaati. Perhatikan di sini bagaimana cara kerja rencana Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan memakai orang yang satu kota dengan Saulus. Jadi kalau Tuhan bekerja itu, Tuhan punya alasan-alasan yang masuk akal. Alasan-alasan yang masuk akal. Ananias itu berada di Damsyik, Saulus berada di Damsyik. Jadi perhatikan bahwa ketika engkau berharap mendengar suara Tuhan, engkau juga harus sadar untuk engkau memiliki posisi yang tepat, posisi yang siap sedia secara rohani untuk bergerak. Ananias di Damsyik, maka dia punya posisi yang sangat strategis untuk dipakai Tuhan menjangkau Saulus. Dan posisi yang siap ini diperlukan untuk engkau bisa mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Engkau harus punya kesiapan untuk mengatakan di dalam dirimu, Tuhan, saya mau siap keluar dari zona nyaman. Bicara kepada saya, Tuhan. Sampaikan kehendak-Mu. Dan perhatikan di sini, ketika Ananias dia keluar mendengar suara Tuhan, dia berada di posisi rohani. Posisi rohani apa? Dikatakan di sana dia sedang berdoa dan mendengar penglihatan. Mendapatkan penglihatan. Maka kemudian langkah yang kedua, terimalah situasi yang tidak nyaman gitu. Ketika kita keluar melakukan kehendak Tuhan, belajar taat, jangan cepat-cepat berharap bahwa engkau akan jalan di jalan tol mulus. Oh, Tuhan buat mujizat luar biasa, laut terbelah menjadi dua. Oh, tidak. Seringkali bukankah kita mengalami ini ketika Tuhan saya mau semakin sungguh-sungguh, kok malah banyak hambatan, kok malah hujan deras, kok malah terjadi ini. Terimalah situasi yang tidak nyaman ketika engkau memang belajar untuk taat. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai 14 dikatakan, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, yaitu Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ananias mendengar bahwa Saulus berbuat banyak kejahatan kepada saudara-saudara seimannya di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Termasuk siapa? Termasuk saya. Perhatikan di sini. Ananias diperhadapkan kepada situasi yang tidak menyenangkan. Maju kena, mundur kena. Kalau dia mentaati kehendak Tuhan, dia seperti melihat adanya resiko. Saya mau ingatkan, ketika engkau belajar taat dan engkau mulai melihat kayaknya ada resiko ini, resiko itu, justru engkau harus tahu, engkau harus terima dan ambil resiko itu. Karena ketika engkau mengambil resiko itu, engkau belajar mempercayai suara Tuhan yang kau dengar. Engkau belajar mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang kau bisa andalkan. Perhatikan ketika Ananias menghadapi rasa takutnya, dia bicara kepada Tuhan. Dan dia belajar mengatasi prasangka-prasangka buruk. Kadang-kadang ketika kita mendengar suara Tuhan mengatakan, engkau harus kunjungi temanmu, kita kemudian mengatakan banyak alasan karena kita memang takut. Jangan-jangan kita ditolak. Ditolak itu tidak enak. Bukan hanya itu saja, jangan-jangan nanti saya tidak bisa bicara apa-apa. Ada banyak hal yang membuat kita kemudian dihalang-halangi untuk bergerak. Tapi kita harus belajar untuk melangkah, menerima situasi sulit itu ketika kita mendengar suara Tuhan. Perintah Tuhan kadang-kadang bisa tidak masuk akal, tetapi perintah Tuhan pasti selalu benar. Jadi jangan dijadikan ukuran masuk akal atau tidak masuk akal, tapi jadikanlah firman Tuhan yang menjadi ukuran. Ketika kau menjadikan firman Tuhan menjadi ukuran dan kau tahu ini benar, langkah dengan iman.
Yang ketiga, tunjukkan ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketika kita keluar dari zona nyaman, maka tunjukkan kepada Tuhan. Saya menggunakan kata pamerkan. Pamerkan, mungkin kata pamerkan itu seperti negatif, tapi pamerkan itu seperti begini. Seperti ketika kita melihat pameran mobil, show mobil misalnya, exhibition, car exhibition. Maka di dalam pameran mobil ini, maka orang yang atau sales marketing, dia berusaha menunjukkan hal-hal yang menjadi nilai kelebihan plus dari mobil ini. Tunjukkan apa yang engkau miliki kepada Tuhan dengan penuh kebanggaan, syukur, memberikan korban persembahan itu. Seperti engkau seolah berada di sebuah pameran dan engkau adalah mobilnya. Tunjukkan bahwa engkau siap dipakai oleh Tuhan. Jadi tunjukkan itu. Saya tidak sedang mengatakan untuk kita menyombongkan diri, tidak. Kita sedang menunjukkan dan seolah katakan, Tuhan beli saya, ambil saya Tuhan. Seperti mobil di showroom begitu. Kita kemudian mengatakan, ini mobil yang terbaik yang saya bisa berikan. Ini waktu yang saya bisa persembahkan Tuhan. Pakai saya. Use me Lord. Pakai saya. Milikilah mental seperti itu. Dan ketika kita memiliki mental kebanggaan untuk dipakai Tuhan seperti itu, maka engkau akan belajar bahwa menunjukkan ketaatan itu adalah satu perkara yang benar. Dan jangan keluar dari zona nyaman dan engkau keluar seorang diri, libatkan orang lain. Artinya apa? Libatkan orang lain untuk bisa bergumul bersama-sama dengan engkau, bekerja sama secara tim. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 17 dikatakan di sini, lalu pergilah Ananias ke situ, ke tempat Saulus dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku. Perhatikan kata menyuruh aku. Ananias belajar taat supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan bagaimana Ananias memakai kekuatannya untuk menyentuh, bicara lembut. Layanilah ketika kita keluar dari zona nyaman, layanilah dengan kebaikan, tunjukkan kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Ananias. Dan ketika kita belajar menunjukkan kebaikan, libatkan orang lain untuk terlibat di dalamnya. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 18 dan 19 dikatakan, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Perhatikan, Ananias membawa Saulus untuk bisa tinggal bersama dengan murid-murid yang lain di Damsyik. Ananias tidak mengambil alih semua pekerjaan sendirian. Tidak, dia belajar melibatkan orang lain. Ketika engkau keluar dari zona nyaman, jangan menjadi superhero sendirian. Jadilah seorang yang bekerja sama dengan orang lain. Libatkan orang lain. Share hatimu. Aku kok punya beban seperti ini ya. Share hatimu. Dan doakan supaya engkau bisa melangkah bersama dengan orang lain. Kenapa? Karena di dalam perjalanan menempuh zona yang tidak nyaman, di dalam pergerakan kita untuk melakukan perkara-perkara baru, kita perlu saudara-saudara seiman yang lain untuk saling mendukung. Sehingga kita ketika belajar taat, maka kita tidak sedang belajar taat sendirian. Di tempat saya, di gereja yang saya layani, kami sedang mengajar tentang pemuritan. Dan di dalam proses pemuritan itu kami ajarkan untuk belajar melangkah tidak sendirian. Yesus mengutus muridnya dua-dua.
Karena Yesus tahu bahwa mereka perlu saling mendukung satu dengan yang lain. Ini adalah prinsip iman. Ketika kita keluar dari zona nyaman, kita berdoa supaya Tuhan juga kirimkan orang-orang lain yang punya hati yang sama. Pertanyaannya malam hari ini, di awal tahun 2021, zona nyaman apakah yang engkau perlu tinggalkan? Zona nyaman apakah, sifat-sifat apakah yang engkau merasa nyaman dengannya, yang engkau perlu tinggalkan untuk engkau memiliki sifat-sifat yang baru, belajar keterampilan baru, belajar kebiasaan baru. Dan engkau tahu kebiasaan baru itu adalah kebiasaan yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Engkau belajar taat. Engkau belajar taat. Jangan punya mental setelah terpukul baru sadar. Milikilah mental yang siap sedia mendengar suara Tuhan. Jangan kecelakaan dulu baru kemudian merasa, oh Tuhan tegur saya. Jangan punya mental suka ditegur Tuhan. Milikilah mental mendengar suara Tuhan, bukan ditegur Tuhan, tapi mendengar suara Tuhan yang lembut. Milikilah mental itu. Bagaimana mental itu bisa tercipta? Itu bisa tercipta ketika engkau punya posisi rohani, roh kita, iman kita, itu posisi yang belajar mencintai Tuhan, belajar mencari wajah Tuhan, punya kuda-kuda yang siap mendengar suara Tuhan. Jadi siapkan diri untuk tahun 2021 ini. Ada zona nyaman yang kita perlu tinggalkan. Mungkin engkau perlu belajar sesuatu yang baru. Mungkin engkau perlu belajar untuk merekrut orang yang baru. Mungkin engkau sudah nyaman dengan teman-teman yang sudah biasa kerjasama. Saat ini coba dengar suara Tuhan. Apakah Tuhan meminta engkau untuk merekrut orang-orang baru? Melatih mereka. Karena itu berarti engkau keluar dari zona nyaman. Karena orang baru, engkau perlu belajar sesuatu yang baru untuk bisa menolong dia. Lebih baik dengan orang yang sudah lama, yang sudah mengerti, bukan? Tapi dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun itu tidak masuk akal. Tapi suara Tuhan akan pasti memimpin kepada penggenapan rencana Tuhan. Maukah rencana Tuhan terjadi di dalam hidupmu 2021 ini? Dengar suara Tuhan dan taati. Keluar dari zona nyaman. Kiranya Tuhan memberkati Christ Nation menjadi komunitas orang muda yang berani membayar harga dan siap meninggalkan zona nyaman, bergerak kepada perkara-perkara yang baru, di mana di sana engkau lebih mengandalkan Tuhan. Di sana kapasitasmu diperluas, batasan-batasan kemampuanmu di-stretch oleh Tuhan, dipaksa. Engkau tidak nyaman, engkau merasa begitu, mungkin stres, iya. Tapi kembali kepada Tuhan. Kalau ada di antara engkau yang merasa bahwa Tuhan sedang bawa engkau keluar dari zona nyaman, dan saat ini, hari-hari ini engkau merasa tertekan, engkau merasa sedang melangkah sendirian, saya mau berdoa buat engkau malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Dan engkau yang mendengar firman Tuhan, apapun yang engkau sedang hadapi, dan Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan, katakan kepada dirimu, Tuhan, aku siap. Ajar aku, kuatkan aku untuk melakukan firman, mentaati firman. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Engkau memecah-mecahkan roti ini, roti hidup ini bagi setiap kami. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tahu Engkau ada di rumah kami. Engkau ada di tempat di mana kami berada malam hari ini. Mari ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, Engkau nyatakan suara Tuhan kepada kami. Dan hamba-Mu berdoa apabila ada di antara
setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mereka sedang berada di dalam satu kondisi lelah, stres. Karena mereka belajar keluar dari zona nyaman, belajar untuk taat. Tapi kemudian mereka sedang menghadapi situasi sulit yang tidak menyenangkan. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus kuatkan mereka. Roh Kudus berikan ketetapan hati. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau membawa Christ Nation menjadi komunitas orang-orang muda yang berani membayar harga. Orang-orang muda yang tangguh. Orang-orang muda yang berani taat firman Tuhan berapapun harganya. Dan orang-orang muda yang dipakai Tuhan karena kapasitas mereka semakin diperluas ketika mereka keluar dari zona nyaman mereka. Keluar dari komitmen-komitmen mereka sebelumnya untuk memiliki komitmen yang lebih besar lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati pelayanan malam hari ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan akan menjadi nyata bagi setiap kami yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Christ Nation dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.